tapi yang lebih diutamakan adalah yang baku ini. Misalnya jadi tahu ya nggak begitu ruwet lah kan. Ketemu lagi di podcastku, pengetahuan dalam genggamanku. Oke, kembali saya Gatot Subroto. Pagi ini habis olahraga karena hari Jumat itu selalu olahraga. Mbak Yuni juga pakaiannya masih pakaian olahraga dan melanjutkan. Pokoknya ini masih edisi sehabis olahraga, kita mau belajar lagi tentang bagaimana sih kita berbahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Dan saya itu juga pada akhirnya buka-buka Puebi juga, dan ternyata banyak sekali yang saya sendiri itu bahasa Jawanya itu kelepian itu. Jadi kayak kelepian itu bahasa Indonesianya apa ya? Nanti tanya sama Mbak Yuni lah ya, pakarnya ya. Jadi selama ini itu membiarkan dan pada akhirnya sehari-hari memakai bahasa Indonesia, bahkan memakai kata-kata itu banyak yang salah. Padahal di sosmed terutama ya, saya aktif di sosmed itu, kalau ada teman-teman sebaya saya yang keliru ngetik kata, itu saya selalu jadi polisi bahasa. Padahal saya sendiri bukan ahli bahasa. Nah, kita akan lanjutkan obrolan kita pagi ini ya, Mbak Yuni. siap. Udah berapa kilo olahraganya, larinya? Minggu ini baru 27 kilo, Mas. Wah, 27 kilo itu kalau atlet ya kurang gitu kan? Kurang. Saya nggues juga baru 70 kilo. Hanya target seminggu lewat 100 lah. Belum sehari 100 enggak, karena bukan atlet lah. Tahu batasnya. Oke ya. Oke, kita lanjutkan lagi nih Mbak Yuni. Kali ini kita mau seperti yang tadi saya bilang, banyak sobat pembelajar juga ya, itu yang masih melakukan banyak kesalahan, terutama ketika kata yang benar kan. Kata itu kan seringkali banyak banget, sudah pilihannya yang benar yang mana atau sebaiknya yang benar mana, nulisnya bagaimana, kayaknya masih banyak yang perlu dibenarkan dalam tanda petik. Termasuk yang paling banyak nanti kita bahas juga ya kalau waktunya cukup, antara kata depan sama awalan, menggunakan singkatan seperti itu gimana gitu. Kadangkala nulis titel saja masih banyak yang keliru. Oke. Ya. Siap. Kita mulai dari itu dulu, Mbak Yuni, yang kata-kata yang sering salah dituliskan oleh oleh banyak orang lah ya, termasuk kita juga, termasuk saya juga ya. Misalkan kalau saya nulis makro atau mikro deh, mikro itu pakai K atau C sih, mikro atau makro pakai K gitu ya, seperti itu. Itu kan banyak banget, bisa dijelaskan Mbak Yuni. Ya. Baik, terima kasih Mas Gatot. Ya. Memang benar ya, teman-teman sobat pembelajar, kita walaupun kita sudah sejak dulu menggunakan bahasa Indonesia, tetapi ketika menulis terutama kita masih sering salah menuliskan kata, bahkan salah memilih kata yang tepat gitu ya. Nah, yang paling sering adalah salah nulis gitu. Ya, kalau mengucapkan mungkin nggak terlalu kentara ya Mas ya, nggak terlalu terlihat gitu atau nggak terlalu terasa kesalahannya. Tapi begitu ditulis langsung kelihatan. Wah, mikro misalnya itu kan kata serapan ya. Dari bahasa Inggris, tulisannya bahasa Inggrisnya memang pakai C, mikro pakai C ya, mikro pakai C, mikro gitu. Tapi ketika sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, tentunya bentuknya harus disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Yang benar adalah pakai K ya, dari C menjadi K. Kalau sudah diserap mikro. Tapi kalau ngomong mikro itu ada enggak sih bahasa Indonesia yang sebenarnya kan sekarang banyak tuh pembahasa Indonesiaan seperti yang dulu kita bahas kayak upload jadi unggah kayak gitu. Ada nggak bahasa yang lebih dekat tuh? Kalau perintilan atau kecilan? Mikro itu kan artinya sangat kecil ya. Sangat kecil. Nah, itu kalau bicara tentang bentuk serapan, ini yang bentuk serapannya bukan yang pungutan. Kalau yang pungutan kan ditulis sama dengan aslinya, diucapkan sama dengan aslinya. Nah, kalau yang sudah
mengalami penyesuaian itu Oke. kemarin namanya adaptasi ya. Ya, ya, Ada adopsi, ada adaptasi. Ya. Nah, ini mikro ini yang termasuk adaptasi. Oke, jadi kita makainya mikro aja Mikro. ya. Mikro. Ada lagi yang anu ya mungkin ya. Atau biasanya ini Bu Yuni, Mbak Yuni. Kata yang artinya sama, tapi seringkali kita harus memilihnya mana yang pas. Misalkan antara apa ya, kalau yang ini suhu sama temperatur ya. Ya. Gitu ya. kan, itu sering banget kita pakai. Kalau suhu itu bahasa Indonesia banget mungkin ya, tapi sering kali juga dipakai temperatur. Ya. Gitu. Ya. Ini namanya sinonim ya, Mas. Sinonim ya. Kan banyak jadi beberapa kata yang berbeda tapi maknanya sama. Ya, misalnya suhu sama suhu dan temperatur gitu ya. Nah, dua-duanya artinya sama dan dua-duanya bisa dipakai. Bisa Jadi dipakai. ada satu istilah yang baku yang diutamakan, kemudian ada satu kata yang lain itu juga yang boleh dipakai dua-duanya. Oke. Jadi tapi tetap ada yang lebih baku gitu betul. Suhu itu yang baku. Kemudian baku. temperatur itu kan yang diserap ya, Oke. serapan dari bahasa Inggris. Nah, itu dua-duanya bisa saling ditukar pemakaiannya. Tetapi ada juga sinonim yang satu bentuk bakunya, kemudian ada kata lain yang artinya sama, tapi yang lebih diutamakan adalah yang baku ini. Contohnya Misalnya partikel. partikel. Ya. Kemudian ada kata lain yang zarah yang artinya juga sama. Partikel kayak butiran kecil juga. Betul, ya? butiran kecil. Zarah kan buah kecil juga ya. Sebesar biji zarah. kecil, Nah, biji zarah itu biji sawi ya. Kecil sekali ukurannya. Nah, ini yang lebih diutamakan adalah partikel ya. Partikel itu lebih disarankan untuk digunakan daripada zarah. Benar. Jadi kita harus tahu ini sinonim, ini mana yang baku dan lebih diutamakan untuk dipakai. Gitu. Kadang kalau dipaksakan atau apalagi yang baru tidak dijelaskan seringkali bingung. Gitu. Betul. Ini ada zarah itu apa kayak gitu kan? Kayak apa? Kayak di yang baru trending topik sekarang itu teman saya Mas Chandra Malik itu kampanye di Muktamar NU itu. Dukung les bumi menjadi Bakom. Les bumi aja nggak tahu, Bakom nggak tahu. Ternyata Bakom itu badan otonom versi NU. Aduh, itu kan. Oke, lanjut Mbak Yuni. Apalagi? Oke, silakan. Nah, ini juga apa namanya? Jari-jari sama jari lingkaran itu diameter. Diameter ada garis tengah. Jadi kayak ada garis tengah atau istilah lainnya diameter. Ini juga sama. Jadi dua-duanya bisa dipakai gitu. Jadi yang baku adalah garis tengah, kemudian diameter itu sinonimnya. Tapi dua-duanya bisa dipakai. Mau pakai garis tengah atau diameter boleh. Kemudian ada frekuensi, ada kekerapan. Nah, kekerapan, kerap. Tinggi kerap enggaknya itu, iya, kerap betul, enggaknya. Kerap. Ya benar itu frekuensi juga ya, tapi kayaknya malah jarang dipakai. Iya, jarang dipakai. Nah, itu sinonimnya. Mungkin kalau konteksnya bahasa ini saya kerap datang ke tempat teman saya, kerap banget ke sana gitu. Itu bisa pakai sering gitu. Tapi sering. Frekuensi saya main ke tempat teman saya itu jadi aneh juga ya. Itu tergantung konteksnya juga. Betul, tergantung konteksnya. Tapi dua-duanya punya makna yang sama. Ini ketepatan memilih diksi ya. Kita sesuaikan dengan konteksnya. Ini baru milih bahasanya ya, belum nulisnya. Belum nulisnya. Nah, nulis ini yang sering kejadian kan nulis itu saking seringnya, dan generasi sekarang itu kan lebih seneng ngomong daripada nulis ya. Atau kalau nulis pendek-pendek gitu kan. Nah, di situ seringkali nggak aware juga. Bahkan seringkali nih, misalkan saya pun juga pada akhirnya jadi ragu-ragu juga, Mbak. Misalkan ketika yang benar itu hutang atau utang ya. Ini kan seringkali mikir itu. Iya, jangan-jangan saya salah ya. Itu nulisnya ya. Iya, nulisnya. Biasa yang kejadian yang salah banyak apa itu yang kayak hutang. Tunggu dulu, hutang sama utang yang benar mana? Yang benar utang tanpa H ya, utang. Hutang itu jadi ada beberapa kata yang kita sering menulis dengan H, padahal yang betul adalah itu tanpa H. Ya, antara lain utang kan, utang piutang kan, bukan hutang pihutang. Utang piutang. Kemudian ada lagi yang sejenisnya itu misalnya handal. Nah, handal. kemudian andal, ya?
Yang betul adalah andal tanpa H. Kemudian himbau. Himbau itu salah. Himbau itu salah. Diimbau, mengimbau Malah tanpa baru H tahu saya ya teman-teman ya. Jadi itu 3 kata itu yang seringkali kita menulis dengan H padahal yang baku adalah tanpa H. Utang, andal, imbau. Wah ini berarti harus banyak ini karena kalau waktu saya masih di DJP dulu itu ada surat himbauan masih pakai H itu resmi itu. Nah Iya. itu intinya masih pakai H itu berarti Iya. harus dibenerin juga ya. Betul. Apalagi misalkan fikir itu pakai P pikir atau fikir kalau bahasa Indonesia. Seharusnya pikir. Kan pikir. kalau diberi awalan menjadi memikirkan kan. Memikirkan. Masih Oke. ingat kaidah yang kita bicarakan minggu kemarin ada KTSP. Ya. Ya, kalau ketemu me kan KTSP Ya, ya. luluh ya. Nah, pikir. Nah, ketemu me menjadi memikirkan. Pikir itu masih oke. Ya. Nafas. Nafas. Nafas atau napas? Yang benar adalah napas, pakai P. Ini Nah, ini memang banyak Ahmad Dhani nih. aja keliru nih, separuh nafas gitu. Yang harusnya P ditulis F itu ya. Napas. Itu yang jadi nafas. Dan yang paling banyak keliru itu antara ubah dan rubah kan banyak yang merubah gitu kan. Merubah. Padahal kata dasarnya harusnya ubah. Ubah. Ya, gitu. Ubah, kata dasarnya adalah ubah. Bukan rubah. Bukan, Gitu. rubah itu ada kata dasar rubah, tapi artinya berbeda. Hewan, iya. Binatang, Iya. ya binatang Itu rubah. apa serigala kecil ya? Kalau saya merubah itu berarti saya menyerupai Menjadi binatang rubah, atau gitu kan. menjadi rubah Gitu gitu. kan, ya. Ya, seharusnya yang benar adalah mengubah. 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 Perubahan. Ya. Perubahan, awalan per Iya. dan akhiran Geser an. juga ya. Kemudian apalagi Mas? Apalagi ya? Paham atau faham? Tadi udah ya? Belum, Paham. Paham. Faham. Sudah paham belum? Sudah paham. Sudah paham belum? Benar paham ya? Saya tidak memahami. Oke. Kalau memang yang benar itu pakai F, berarti setelah diberi awalan menjadi memfahami. Ya. Oke, berarti Ya. memahami karena P itu tadi Karena ya? P, Iya, seperti benar. fasilitas ketemu dengan menjadi memfasilitasi. Nah itu Tapi benar. kalau konteksnya anak-anak sekarang kan suka sering bikin apa kayak puisi-puisi atau nyastra-nyastra sedikit Iya. gitu. Kalau konteks gitu tetap nggak boleh ya, Mbak ya. Misalkan ada teman saya itu yang sering menulis menjadi stylenya dia. Iya. Saya itu menjadi sahaya. Sahaya. Itu Oke. kayak gitu Ya. tuh beda-beda lagi tuh ya? Sahaya itu kalau tidak salah memang ada bentuk apa ya? Itu boleh kalau boleh ini, karena untuk. sahaya itu nanti saya buka kamus ya. Teman-teman buka kamus Saja, coba deh. Sahaja. Oke. Kemudian baru, pembaharuan. Kalau Nah, konteksnya itu kan untuk memang, untuk nyastra dalam tanda Iya. kutip boleh ya berarti. boleh karena kata-kata itu memang ada di ya. dalam kamus Oke. bahasa Indonesia. Oke, masih ada waktunya ya. Sekarang ngobrolin lagi yang paling banyak kejadian juga ya. Dan saya kalau nulis itu sering dikoreksi atau kalau saya ngetik biasanya kan asal ngetik dulu nih Mbak ya, asal ngetik dulu gitu, ketik dulu, baru kemudian saya biasanya koreksi diri. Saya edit lagi. Iya. Yang paling banyak kejadian kalau saya sendiri itu biasanya ketika nulis dari pada itu sebenarnya ini disambung atau enggak ya? Disambung atau enggak ya? Seringkali gitu ya. Antara awalan dan kata depan itu kan berbeda gitu. Iya. Ya. Seperti itu gimana itu? Nah, Itu kalau saya sendiri sering kali kejadian banyak banget gitu ya. Iya. Gitu. Iya, ini memang kesalahan yang sangat umum terjadi Iya. ya. Nggak hanya di medsos, Betul, nggak iya. hanya tulisan di medsos, tapi juga di karya tulis, bahkan di buku pun itu juga masih banyak yang salah ya. Iya. Maksudnya tidak bisa membedakan di sebagai awalan dan di sebagai kata depan. Oke. Nah, di sebagai kata depan itu menunjukkan tempat atau lokasi itu dipisah nulisnya. Oh, jadi kalau lokasi tempat pisah. Iya. Tempat pisah ya gitu. Tempat pisah. Misalnya Mau ke Iya, dari dari itu pisah ya. dipisah. Oke. Misalnya Yang paling banyak kejadian itu antara di dan ke. antara di dan ke, Iya. ya. Di luar, keluar. Nah, itu dipisah. Oke. Keluar. Keluar itu kan kebalikannya ke dalam gitu Iya. ya.
Kalau keluar yang digabung juga ada, artinya pergi keluar, okay. keluar. Saya akan keluar, saya akan ke apa namanya, keluar gitu ya. Nah, itu kebalikannya adalah keluar, kebalikannya masuk. Nah, keluar masuk gitu kan. Tapi kalau ke dalam itu kebalikannya keluar yang dipisah, ke dalam keluar. Ini tricky juga tricky memang juga. Apa? Tapi make sense lah. Seharusnya ngingetnya gampang atau ngeditnya gampang. Betul, harusnya ngingetnya gampang. Mungkin tingkat kesulitan atau tepatnya tingkat kehati-hatian yang one step berikutnya, satu langkah berikutnya itu kalau kita memberikan imbuhan itu loh Mbak. Nah, tengahnya itu menjadi apa? Ini ya, misalkan katakan menerjemahkan atau menterjemahkan ya, mentaati atau menaati ya. Itu kan memberikan imbuhan gitu tuh, itu juga kalau saya sih seringkali banyak ragu-ragu gitu. Iya, oke. Ini sebenarnya ada kata-kata kerja awalan konsonan tertentu yang kalau ketemu awalan me itu konsonan itu lebur. Ada 4 KPTS. Apapun imbuhan KPTS ya. Kalau ketemu me, KPTS luluh. Apapun hilang, akhirannya, akhiran i, ingat akhiran ya, kan sama. Sobat pembelajar ya. KPTS ya. Setelah KPTS. tadi dari pada ya, sekarang KPTS ya. Oke, itu hilang kalau ketemu me. Kalau ketemu me. Jadi me ketemu koordinasi dikasih akhiran kan. Kita selama ini selalu menggunakan kata mengkoordinasikan, padahal itu salah. Mengoordinasikan, K-nya hilang ya. Kemudian mentaati, itu juga salah. Yang benar menaati. Menerjemahkan. Ketemu kata publikasi ditambah akhiran kan menjadi mempublikasikan, bukan mempublikasikan karena P-nya harus hilang. Ya, kemudian sosialisasi. Nah, ini paling banyak nih, mensosialisasikan apa? Menyosialisasikan. Berarti kalau KPTS menyosialisasikan. Menyosialisasikan. Asik juga nih. Ini banyak banget tuh. Saya sendiri biasanya mensosialisasikan juga gitu kan. Sesal menjadi menyesal, ya kan? Lah, menyesalkan, ya. Menyesali. Sapu menjadi menyapu, gitu bukan kan? Mensapu. Tapi kalau di luar itu tetap berarti, misalkan cuci berarti C kan? Betul. Mencuci berarti bukan menyuci kan? Bukan soalnya menyuci. Masih ada juga yang suci dan mensucikan gitu ada juga. Kalau mensucikan betul. Karena menyucikan. Menyucikan. Itu kan itu dipakai gitu. Oke, kalau itu luluh, ya. Pokoknya kata kuncinya KPTS ya. Ya, KPTS luluh. Oke. Nah, sekarang kita tadi masih ada lanjutin lagi deh. Tapi kata kuncinya KPTS meluluh ya. Luluh KPTS-nya. Sekarang lagi nih Mbak Yuni, singkatan deh ya. Singkatan atau tunggu dulu, jangan singkatan dulu, singkatan berikutnya aja dulu. Kata atau gabungan kata itu yang kayak yang sering misalkan terima kasih itu disambung atau enggak sih, terus apalagi ya, kerja sama, kerja spasi sama atau gimana gitu. Ya, Sebagian gitu. Nah ya, terima kasih kerjasama ini kan kata gabungan kata yang tidak mendapatkan imbuhan ya, asli. Ini dipisah, terima spasi kasih. Kerja spasi sama. Tetapi kemudian ada kata-kata yang mengandung unsur terikat, misalnya ada nara, sub, non, purna, anti yang nggak bisa berdiri sendiri, itu berarti digabung. Gitu. Purna bakti, purna tugas digabung. Sub bagian, sub bidang digabung. Langsung digabung ya? Langsung digabung. Ada yang suka nulis sub bagian itu sub strap bagian, nggak pakai strap. Langsung nyambung aja? Langsung nyambung. Sub bagian, sub bidang, langsung nyambung. Termasuk non, itu juga tanpa tanda strap. Non-blok? Non-blok. Bukan non spasi blok juga ya? Bukan. Kecuali gini, setelah non, kemudian kata berikutnya berawalan huruf kapital, nah berarti baru dikasih strap setelah kata non. Banyak juga. Nah, misalkan kayak tanggung jawab, itu kan dipisah ya? Dipisah. Tapi kalau misalkan dikasih awalan dan akhiran menjadi satu gitu, menjadi dirangkai. Satu kata lagi pertanggungjawaban misalkan. Ya, kalau
imbuhannya 2 di depan dan di belakang, Jadi nyambung satu. semua jadi Oke, satu. Karena Kalau itu pertanggungjawaban sendiri kan satu kata kan jadinya. betul, kan? Oke. betul. Ya, yang tadinya Oke, 2 oke. kata karena mendapat 2 imbuhan di depan dan di belakang menjadi satu kata, disambung Itu. semua. Termasuk berarti misalkan tanda tangan kan dipisah. Betul. Menandatangani Disambung sambung semua. karena ada me dan i. Betul. Tapi kalau imbuhannya hanya 1 di depan saja atau di belakang saja, tetap dipisah. Oh. Itu tetap dipisah. Cuma Penanda tangan. penanda tangan, Pisah penanda spasi Tangan, tangan, oke. ya gitu. Tolong tanda tangani, berarti tetap Oke. pisah. Oh, Tanda siap, spasi siap, siap. tangani. Oke, Ya. aduh. Keren banget dan ternyata kalau dibahas jadi tahu ya nggak begitu ruwet lah kalau Iya, dikasih rumus-rumus betul. seperti itu. Sebenarnya saya masih penasaran nih yang singkatan-singkatan itu, tapi kayaknya sobat pembelajar ini durasi kita sudah overtime nih kayaknya, karena kalau bahas singkatan-singkatan nanti menjadi seru lagi. Nanti kita tambahin lagi ya topik khusus untuk singkatan kali Mbak ya. Siap. Nanti Siap kita lah, bahas ya, di nanti tersendiri ya, Mas Bener ya. ya, karena Oke. itu juga banyak Iya. terjadi ya. Jadi sobat pembelajar jangan takut gitulah. Pembahasan tentang PUEBI ya. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia itu masih akan berlanjut terus karena ini sering banget terjadi banyak kesalahan dan kita memang harus belajar lagi untuk berbahasa Indonesia yang baik ya. Terima kasih Mbak Yuni ya. Sama-sama, Kita lanjutkan di episode berikutnya. Sobat pembelajar tetap stay tune di podcastku Pengetahuan dalam Genggamanku. Genggamanku.